semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasan Membaca dengan NPM 231705104 dari kelas C. Di sini saya akan mengulik materi lagi dari topik, yaitu berupa teori komputasi dan bahasa serta otomata. Jadi di sini saya mencoba mencari di Google, didapat beberapa jurnal atau repositori sedikit, cuma dari ITB aja ini. Nah, di sini ada dari penerbit EUREKA berupa repository. Jadi teori komputasi itu adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari kemampuan dan batasan dari mesin dan model komputasi. Jadi dalam konteks teori bahasa dan otomata, teori komputasi fokus pada pemahaman tentang apa yang dapat dan tidak dapat dicapai oleh berbagai model komputasi. Jadi konsep kunci dalam teori komputasi itu yang relevan dengan teori bahasa dan otomata antara lain, yaitu pertama ada teori otomata, bahwa teori otomata itu adalah ilmu tentang mesin abstrak, atau lebih tepatnya sistem atau mesin abstrak otomatis dan permasalahan komputasional yang bisa diselesaikan oleh mesin-mesin ini. Lalu ada pengertiannya, yaitu ada automata hingga, yaitu berupa automata hingga itu melibatkan stata dan transisi antara stata yang merupakan tanggapan atas masukan, lalu automata yang hingga berguna untuk merekayasa perangkat lunak pada tertentu, termasuk komponen lexical analyzer yang terdapat pada compiler dan sistem pemeriksa kebenaran pada sirkuit atau protokol. Lalu beralih ke dari ITB. Jadi teori komputasi itu berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Jadi model tersebut dinamakan model komputasi. Lalu teori komputasi itu dibagi lagi menjadi 3 ranting, yaitu teori otomata, lalu ada teori komputabilitas, dan juga teori kompleksitas. Jadi ketiganya itu jika dikaitkan dengan pertanyaan, yaitu adalah apa yang dapat dilakukan oleh komputer dan apa keterbatasannya. Jadi pertanyaan sudah dikemukakan oleh Peter J. Denning di dalam tulisannya, yaitu menyatakan bahwa pertanyaan fundamental yang mendasari ilmu komputer adalah apa yang dapat dikomputasi. Jadi studi teori komputasi difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan di atas, yaitu pertama, apa yang dapat dikomputasi, dan berapa banyak sumber daya, waktu, dan ruang yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi tersebut. Lalu untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, teori komputabilitas dan teori kompleksitas sangat berhubungan erat. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Lalu ada beberapa model komputasi. Pertama yaitu finite state automata atau FSA. Bentuk tunggalnya yaitu automaton, plural, automata. Lalu kedua ada pushdown automata atau PDA, dan terakhir ada mesin Turing atau Turing mesin. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh gambarnya, ilustrasinya. Yang pertama FSA, lalu ada PDA, dan ketiga ada mesin Turing. Jadi dalam teori komputasi, model komputasi yang sering dipakai adalah mesin Turing. Nah, di sini juga ada hubungan antara teori kompleksitas, teori komputabilitas, dan teori bahasa formal. Di dalamnya ada teori otomata, di mana pertama itu ada computability teori di sini. Yang kedua ada computational complexity teori, dan juga ada formal language atau bahasa formal. Dan juga ada beberapa nama ilmuwan yang menjadi pionir di dalam teori komputasi. Pertama ada Alonzo Church, lalu Kurt Gödel, Alan Turing, Stephen Klein, John von Neumann, dan Claude Shannon. Berikut adalah orang yang menjadi pionir dalam teori tersebut. Nah, jadi ada beberapa bidang-bidang dalam computing. ACM Computing Curricula 2005 bagi bidang computing menjadi 5 domain. Pertama ada computer science atau ilmu komputer. Lalu ada software engineering atau angkat lunak dari software. Lalu ada information system atau sistem informasi. Lalu computer engineering, juga akhir ada informasi teknologi atau IT.
ini ada berbagai aspek yang difokuskan dari masing-masing job desk-nya atau ilmunya ya. Jadi pertama ada computer engineering itu berfokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Lalu computer science itu berfokus pada kajian aspek teoritis dan algoritma di bidang computing hingga aplikasinya. Lalu ada software engineering yang berfokus pada pengembangan, analisis desain, implementasi dan testing, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terukur. Di sini juga ada information system, yaitu berfokus pada pengintegrasian solusi teknologi, informasi dan proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi bisnis suatu enterprise. Lalu ada information technology, yaitu fokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan kebutuhan bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan organisasi lainnya. Nah, di sini saya mencoba mencari di AI. Jadi menurut AI atau GPT, jadi teori komputasi itu, bahasa dan otomata adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari model matematika dari komputasi. Jadi materi ini mencakup konsep-konsep fundamental yang penting untuk memahami bagaimana mesin seperti komputer dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah. Pertama ada teori komputasi seperti tadi. Jadi definisinya, teori komputasi ini studi tentang apa yang bisa dihitung oleh mesin dan bagaimana proses komputasi tersebut dapat dilakukan. Jadi poin-poin pentingnya ada, yaitu masalah yang dapat diselesaikan atau decidability, klasifikasi masalah yang bisa diselesaikan oleh mesin dalam waktu terbatas. Lalu ada kompleksitas dan kelas kompleksitas serta model komputasi. Lalu kedua ada bahasa formal, di mana definisinya adalah kumpulan string yang dibentuk dari alfabet tertentu sesuai dengan aturan-aturan sintaksis tertentu. Jadi poin-poin pentingnya itu alfabet, string, bahasa, klasifikasi bahasa, dan juga gramatika formal, di mana ada aspek-aspek tertentu di dalamnya. Lalu ketiga itu ada otomata, di mana definisinya adalah model matematika yang digunakan untuk mempresentasikan mesin abstrak yang dapat mengenali bahasa formal. Jadi poin-poin penting di sini adalah pertama ada finite automaton atau FA, lalu ada deterministic finite automaton atau DFA, lalu ada non-deterministic finite automaton atau NFA, lalu ada push down automaton juga PDA, lalu terakhir ada Turing mesin. Lalu keempat ini ada hubungan antara teori komputasi, bahasa, dan otomata. Jadi korespondensinya adalah ada hubungan erat antara jenis bahasa formal dan tipe otomata yang berbeda yang bisa mengenalinya. Jadi misalnya bahasa reguler dikenali oleh finite automaton, lalu bahasa bebas konteks dikenali oleh custom automaton, dan bahasa rekursif dan recursive enumerable dikenali oleh Turing mesin. Jadi hierarki Chomsky mengklasifikasikan bahasa formal berdasarkan kompleksitas gramatika dan mesin yang bisa mengenalinya. Lalu terakhir ada aplikasi dan implikasi. Jadi compiler ini pemahaman tentang bahasa formal dan otomata digunakan dalam desain compiler untuk bahasa pemrograman. Lalu kedua juga ada desain sistem, yaitu model otomata membantu dalam desain sistem yang memiliki perilaku terprediksi seperti sistem kontrol dan protokol komunikasi. Lalu terakhir ada kecerdasan buatan, yaitu algoritma pencarian dan pemrosesan bahasa alami menggunakan konsep dari teori komputasi dan bahasa formal. Lalu di sini juga saya mempersiapkan 5 soal beserta jawabannya. Jadi di pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan finite automaton. Jadi finite automaton itu adalah model matematika untuk sistem dengan jumlah status terbatas. Jadi otomata ini terdiri dari sekumpulan status, alfabet, input, fungsi transisi status awal, dan sekumpulan status akhir. Otomata digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa lengkap tertentu. Lalu kedua ada pertanyaan lagi, di mana jelaskan perbedaan antara deterministic finite automaton atau DFA dan non-deterministic finite automaton atau NFA. Jadi DFA ini memiliki tepat satu transisi untuk setiap simbol input dari setiap status, sehingga setiap input hanya dapat menyebabkan satu jalur transisi. Sebaliknya, NFA dapat memiliki lebih dari satu transisi untuk simbol input yang sama dari status yang sama atau tidak memiliki transisi sama sekali, sehingga ada kemungkinan lebih dari satu jalur transisi yang mungkin untuk input yang diberikan. Lalu ketiga yaitu apa itu regular language atau bahasa reguler. Jadi regular language adalah bahasa yang dapat dikenali oleh finite automaton. Bahasa ini dapat dinyatakan dengan ekspresi reguler dan memiliki sifat tertutup terhadap operasi gabungan, concat, dan clean start. Lalu keempat ada berikan contoh dari sebuah ekspresi reguler dan bahasa reguler yang dikenali oleh ekspresi tersebut. Jadi ekspresi reguler itu ada
petik kurung A, ini garis pemisah B garis tegap ya, sama tutup kurung, terus ada bintang ABB, petik 1. Jadi bahasa reguler yang dikenali semua string yang terdiri dari karakter A dan B yang diakhiri dengan ABB seperti ABB, AABB, BAABB dan sebagainya. Lalu soal terakhir ada apa yang dimaksud dengan konteks free grammar atau CFG. Jadi konteks free grammar adalah sebuah sistem produksi aturan yang digunakan untuk mendefinisikan bahasa bebas konteks. CFG terdiri dari simbol terminal, simbol non terminal, simbol awal dan aturan produksi yang berbentuk A, panah kanan opa, di mana A adalah simbol non terminal dan A adalah string yang terdiri dari simbol terminal dan atau non terminal. Jadi sekian saya penjelasan yang dapat disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.